terhormat Ibu Salinda selaku fasilitator dan yang terhormat Bapak Miswono selaku pengajar praktik. Berikut ini kami akan melakukan praktek coaching terkait supervisi akademik. Saya dibantu oleh rekan saya. Di sebelah saya ada Bu Hilma Nadia, guru mapel bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Pagedongan yang akan berperan sebagai coach, dan saya Umi Hasanatul Latifah dari SMP Negeri 1 Pagedongan berperan sebagai coach dan sebagai supervisor. Pagi Bu Umi. Selamat pagi Dek Hilma. Saya ganggu Bu Umi nggak? Enggak. Gimana? Ini saya mau nanya soal besok pas mau bimbingan. Oh, iya. Oh iya, jadi ini ya, kita 4 hari lagi ya, hari Rabu besok kita Dek Hilma ada kegiatan supervisi akademik ya. Jadi kita Dek Hilma kayak observasi. Sebenarnya tujuan dari supervisi akademik itu kan untuk memberdayakan dan untuk mengembangkan kompetensi mengajar Dek Hilma. Jadi di situ. Jadi nanti jangan dibuat beban, jangan dibikin nervous, canggung. Ya anggap saja seperti mengajar biasa, jangan dipikirkan yang terus menjadi beban gitu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, berarti tujuan kita hari ini gimana? Apa tujuan perbincangan kita ya? Saya pengen diskusi aja sih sama Bu Umi biar bisa tukar pendapat gitu. Besok biar saya ngajarnya bisa lebih optimal gitu pas ngajar. Oh ya, oke. Jadi tujuan kali ini adalah berdiskusi untuk terkait besok pembelajaran pas observasi begitu ya. Selain yang sudah disebutkan Dek Hilma tadi ya, kegiatan diskusi kita kali ini juga bertujuan untuk melihat kesiapan dari Dek Hilma untuk kegiatan observasi nanti, gitu ya Dek. Ya, oke. Kalau boleh tahu nih besok mengajar materi apa Dek? Besok saya mau ngajar materi tubi niatnya. Iya, materi tubi di kelas 7A. Oh, di kelas 7A. Kalau tujuan pembelajarannya berarti ya saya pengen biar anak-anak bisa memahami dan menganalisis penggunaan tubi dalam kalimat. Oke. Nah, untuk itu rencananya apa? Dek Hilma mau mengajarnya rencananya besok bagaimana? Mungkin bisa diceritakan secara singkat pembelajarannya besok seperti apa, skenario-nya besok seperti apa? Niatnya itu, ini kan materi tubi kan sebenarnya agak susah ya Bu Umi kalau diruntut ke anak-anak yang, apalagi anak-anak sini kan memang mereka belum pernah dapat bahasa Inggris sama sekali kan Bu Umi waktu mereka SD. Jadi sebenarnya saya agak susah gitu ngajar bahasa Inggris karena kan mereka belum pernah ketemu bahasa Inggris sama sekali. Terus baru ketemu sama saya ini aja baru berapa bulan. Jadi saya sebenarnya kalau mau ngajar tubi yang tubi, lecture tubi gitu tuh agak susah karena kemarin-kemarin pun saya ngajar mereka tuh baru basic yang numbers, colors kayak gitu. Jadi mungkin saya pengennya karena ini materinya agak susah, saya pengen bikinnya tuh yang menyenangkan gitu ya. Jadi mereka tuh ngerasanya mereka lagi main padahal mereka lagi belajar gitu. Oh iya, jadi karena ini materi menurut Dek Hilma sendiri juga karena kelas 7 ini kan baru pertama mendapatkan bahasa Inggris di SD, tidak pernah belajar bahasa Inggris ya. Apalagi anak-anak kita itu kan mungkin berbeda dengan anak-anak kota yang sudah dileskan atau bagaimana ya. Kalau anak kita kan memang benar-benar murni bahasa Inggrisnya ya didapat di kelas 7 ini ya berarti ya. Untuk itu Dek Hilma ingin mengajar materi tubi tapi tidak yang letterlock dengan itu ya. Jadi kita masih yang ada tadi permainan ya. Jadi ada permainannya yang menyenangkan, bagus-bagusnya. Terkait pembelajaran yang menyenangkan nih Dek Hilma. Jadi untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan ini yang sudah persiapan apa yang sudah dilakukan sama Dek Hilma? Sebenarnya saya tuh sudah pernah melakukan permainan kayak gitu Bu Umi, tapi buat materi yang
berbeda gitu. Jadi sebelum awal-awal pelajaran sama anak kelas 7 tuh saya sempat nanya-nanya dulu nih sama mereka, kalian tuh sebenarnya tipe pembelajarannya kayak apa sih? Sambil saya kasih angket tuh saya nanya-nanya ke mereka. Ternyata di kelas 7A yang besok saya supervisi sama Bu Umi itu ada ya seperti kelas-kelas lainnya sih sebenarnya ada 3 tipe siswa. Jadi siswa yang visual harus melihat dulu cara belajarnya, terus ada yang audio visual, jadi selain cuma melihat gitu mereka juga harus diterangin dulu. Nah terus ternyata anak-anak cowoknya itu ya anak cowok ya Bumi kan mereka aktif banget tuh. Nah mereka tuh tipenya yang kinestetik gitu, jadi mereka harus bergerak biar mereka tuh nggak bosen mungkin. Nah dulu tuh beberapa pertemuan yang lalu tuh saya udah pernah ngajar thanking dan apologizing, jadi permintaan maaf dan berterima kasih. Nah itu saya pertama kali saya praktek, saya ngajar di luar, jadi saya cuma bawa kertas gitu, kertas thanking sama apologizing itu saya kasih mereka kalimat. Ini menurut kalian kalimatnya harusnya responnya tuh berterima kasih apa minta maaf? Nah waktu saya ngajar itu anak-anak tuh antusias banget Bu Umi, jadi mereka kejar-kejaran gitu, mereka milih hari yang kemana-kemana. Nah itu jadi mereka malah menurut saya mereka lebih dapet gitu materinya. Nah saya kepikiran mungkin besok waktu saya ngajar tubi saya mau praktek kayak gitu lagi gitu. Jadi saya mau biar menyenangkan tuh saya mau bawa mereka keluar, jadi biar nanti mereka kayak main aja gitu rasanya, nggak belajar di kelas gitu. Berarti Dek Hilma selama ini sudah melakukan survei, sudah ini kelas 7 itu ternyata ada yang tipenya visual, terus ada yang tipenya audio, terus kinestetik. Kemudian dulu sudah pernah melakukan pembelajaran di luar dan anak-anak itu seneng gitu ya, dan sekarang pengen mengambil lagi hal baik yang sudah dilakukan di kemarin akan diterapkan lagi. Wah bagus, itu berarti Dek Hilma itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah kan di awal Dek Hilma sudah mencari tahu kebutuhannya siswa tadi ya. Jadi udah tahu ini kalau video, audio sama kinestetik. Bagus. Terus kira-kira untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dan di luar seperti itu butuh persiapan apa? Kalau persiapannya saya kan niatnya nanti, jadi karena kan tubi kan harus diterapkan dalam kalimat kan, jadi nanti paling saya niatnya karena sebenarnya kan anak-anak tuh sudah belajar tubi di pertemuan sebelumnya, jadi mereka udah saya kasih overview gambaran umum tubi itu kayak apa gitu. Nah soal-soal yang dikerjain kira-kira kayak apa itu mereka sebenarnya udah tahu. Nah itu kan kayaknya saya cuma memfasilitasi anak-anak yang visual dan audio, karena kan saya jelasin juga kan tuh itu gimana. Nah besok mungkin saya mau meningkatkan pemahaman anak yang audio, anak yang visual, dan memfasilitasi anak-anak yang kinestetik. Nah itu kan agak ribet kayaknya ya Bu Umi, soalnya kan materinya tubi tuh itu tadi yang udah saya bilang agak susah. Jadi mungkin nanti persiapannya saya mau bikin medianya tuh pakai kertas, terus nanti mereka ditempel-tempelin per kalimat, terus tubinya juga saya potong kecil-kecil gitu. Mungkin nanti yang agak ribetnya itu sih, saya harus ngegunting satu-satu gitu. Oh ya, berarti sudah merencanakan media ya, ada medianya. Bagus, sudah pakai media, terus nanti pembelajarannya di luar. Saya membayangkan nanti pasti keren. Semoga ya. Iya, insya Allah ya lancar ya. Nah, jadi nanti pembelajarannya di luar sudah menggunakan media. Kemudian kira-kira Dek Hilma memprediksi nggak kira-kira ada hambatan atau kesulitan yang mungkin akan terjadi nanti begitu? Kalau kesulitan Atau mungkin kesulitan yang selama ini atau selama mengajar itu ada kesulitan apa begitu? Ada nggak? Kalau kesulitan kan ya balik ke yang tadi saya ngomong ya Bu Umi, kan anak-anak saya di sini tuh mereka belum terlalu familiar sama bahasa Inggris gitu kan. Nah saya nanti takutnya mereka waktu di kelas paham nih sama materinya, bisa nih ngisi ini kalimat harusnya diisinya M atau is atau R lah. Waktu saya bawa keluar terus mereka blank. Nah saya takutnya kayak gitu, nanti malah mereka sebenarnya bisa, tapi ketika praktek ke kalimat yang saya mau mereka praktekin itu malah mereka blank terus nggak bisa ngerjain. Saya takutnya kayak gitu sih. Semoga besok enggak sih. Berarti ada ketakutan nanti anak malah blank gitu. Iya.
kira-kira untuk mengantisipasi biar anak blank itu ada cara nggak deh? Paling besok waktu sebelum saya mau mulai main, saya review dulu kali ya Bumi. Jadi saya ingetin lagi nih mereka materi ini biar nanti mereka waktu praktek mainnya tuh mereka udah inget, oh kalau M itu untuk subjek I, kalau is itu untuk he, she, dan it, kalau R itu they, we, dan you. Jadi mungkin nanti mainnya mereka bisa lebih lancar gitu. Ya, oke, berarti sudah ada ini ya, planning nanti ketika nanti antisipasi. Jadi kalau misalkan terjadi ini, Ilma sudah mengantisipasi. Udah keren. Nah, kalau untuk persiapan secara keseluruhan deh untuk kegiatan kita nanti, kegiatan observasi secara keseluruhan, ada sesuatu yang masih mengganjal nggak? Sebenarnya ini kan kurikulum baru ya Bumi, saya baru pernah ketemu kurikulum ini tuh tahun ini gitu. Nah saya dalam membuat modul tuh masih agak bingung gitu. Sebenarnya harusnya tuh urutannya gimana gitu kan, saya masih belum terlalu paham gitu. Jadi itu sih paling kendalanya, saya masih belum terlalu paham cara menyusun modul yang baik tuh kayak apa gitu. Berarti kendalanya masih di administrasinya ya, dari modulnya ya. Begitu Pak. Nah kira-kira mungkin Dek Hilma punya gambaran atau pandangan siapa seseorang teman Dek Hilma atau rekan-rekan yang lain yang mungkin bisa membantu Dek Hilma dalam menyusun modul, mungkin ada gambaran? Mungkin nanti saya nanya sama Bu Uswatun kali ya, soalnya kan Bu Uswatun kan senior saya bahasa Inggris, terus beliau juga kan di sini wakil kepala sekolah, sepertinya beliau jauh lebih paham itu sih. Selain nanti mungkin saya bisa nyari-nyari di platform Merdeka Mengajar kali ya Bu Umi. Jadi saya bisa nyari-nyari sebelum saya konsultasi ke Bu Uswatun, saya udah ada sambung dulu nih, yang bener kayak gini mungkin gitu kan. Nah untuk ke Bu Uswatunnya kira-kira nanti berarti kapan ini Dek? Kita kan nanti Rabu pelaksanaan observasi, terus mau konsultasi atau berdiskusi dengan Bu Uswatun tentang modul ajalnya kira-kira kapan? Mungkin hari Senin kali ya Bu. Hari Minggu saya searching dulu nih yang bagus kayak apa, hari Seninnya saya ke Bu Uswatun, hari Selasanya bisa saya perbaiki kalau dari Bu Uswatun ada yang salah di modul saya, jadi hari Rabunya saya bisa maksimal gitu. Oke, bagus ya. Jadi Dek Hilma sudah tadi sudah merencanakan banyak ya, kemudian juga sudah menentukan orang yang kira-kira bisa nanti membantu gitu ya. Berarti nanti Rabu siap ya, Insya Allah. Iya. Untuk modul berarti diserahkan ke saya hari Selasa, udah bisa belum deh? Selasa bisa. Nanti saya kalau ada kesalahan kan saya perbaiki, tapi mudah-mudahan nggak ada kesalahan. Jadi Selasa bisa langsung saya kasih ke Bu. Kita kan kegiatan observasinya hari Rabu ya, kemudian hari ini kita kan sudah kegiatan pra observasi. Nah nanti kegiatan pasca observasinya nanti hari Senin ya Dek? Oke. Bisa? Senin minggu depan. Iya, karena kebetulan nanti juga ada pengajar praktek yang akan mendampingi kita, jadi nanti ada juga pengajar praktek, berarti Senin bisa insya Allah. Oh ya Dek, masih ada nggak yang mengganjal, yang masih ingin mungkin diskusikan lagi? Sementara belum sih Bu. Nanti kalau misalnya ada saya tanya lagi deh sama. Ya, oke. Jadi nanti Dek Hilma akan menyelesaikan administrasinya ya dan media-medianya, kemudian nanti juga akan didiskusikan atau minta bantuan dari Bu Uswatun selain dari platform Merdeka Mengajar ya. Kemudian nanti hari Selasa diserahkan ke saya, hari Rabu kita observasi, begitu ya? Iya. Dek Hilma, dari kegiatan diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang Dek Hilma dapatkan? Saya jadi lega sih, soalnya kan saya dari kemarin tuh bingung gitu, gimana ya nanti pembelajarannya mau gimana gitu. Tadinya agak nggak enak mau nanya sama Bu Umi, cuman daripada nanti saya pas ngajar malah jadi jelek gitu, mending saya nanya sekalian sama Bu Umi. Ternyata setelah kita diskusi saya jadi lega, oh ya saya tambah yakin nih nanti saya ngajarnya kayak gini aja deh gitu. Saya jadi udah yakin nih pas mau ngajar. Jadi ada manfaatnya ya Dek. Jadi diskusi kita kali ini, kegiatan pra observasi ini ada manfaatnya ya. Jadi
kita tadi sudah menyepakati tanggalnya besok, kemudian di Hilma juga jadi sedikit tercerahkan ya, yakin gitu ya tadi apa yang harus dilakukan, kemudian untuk persiapannya jadi lebih mantap karena nanti akan ada bantuan dari suatu juga ya gitu ya. Sepertinya itu saja ya Dek ya. Iya, makasih ya Bu Mumi sudah meluangkan waktu. Ya sama-sama. Semoga besok saya waktu di observasi sama Bu Mumi lancar. Ya, amin. Sukses ya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Saya pergi dulu ya Bu. Ya, Mumi. iya. Monggo Bu. Iya. Sebentar ya, karena kemarin kan kita sudah kegiatan pra supervisi ya, kemudian ada observasi kita sudah lakukan, dan sekarang kita pada kegiatan pasca observasi ya. Jadi kalau kemarin pas kegiatan pra supervisi kan saya tanya sama Dek Hilma ya, area apa yang ingin dikembangkan gitu ya, apa yang ingin di supervisi begitu. Terus Bu Hilma menyebutkan apakah pembelajarannya nanti sudah menyenangkan atau belum begitu, dan berpihak dengan murid begitu ya intinya ya. Betul? Iya, oke. Nah, terkait hal itu mari kita diskusikan. Tujuan kita diskusi hari ini adalah tentang menganalisis data hasil observasi yang kemarin dan merefleksikan begitu ya. Sebelumnya saya mau tanya nih, perasaannya Dek Hilma setelah melakukan pembelajaran, perasaannya bagaimana? Perasaannya puas sih Bu Mumi. Maksudnya setelah saya aplikasikan metode itu, ternyata siswa terlihat senang gitu. Saya nggak tahu sih perasaan mereka sebenarnya kayak apa, cuman dari raut muka mereka kelihatan senang dengan metode itu gitu. Jadi mereka mungkin seperti yang saya harapkan, mereka Hilma tuh tahu bahwa anak-anak tuh benar-benar senang. bisa saya tanyakan di pertemuan berikutnya kali ya besok. Kemarin kan sebenarnya udah saya review waktu di kelas gimana gitu kan, cuman mungkin karena saya terpaku, saya harus menyelesaikan yang tugas individu mereka gitu kan, karena saya kemarin tuh nggak ngeliat waktu kan Bu, saya nggak ngecek jam, jadi untuk yang tugas individunya tuh cuma sisa beberapa menit kan, jadi saya kayak ini udah selesai nih yang ini kayak gitu, jadi saya agak nggak fokus untuk nanya ke mereka gimana sekalian dengan pembelajaran kayak gini, kalian bisa lebih paham nggak kayak gitu, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi sama mereka. Iya, bisa dikonfirmasi ya. Atau mungkin yang lebih nggak nunggu besok, misalkan seandainya pembelajaran kemarin gitu, untuk mengetahui perasaannya itu Ya bisa itu dilakukan setelah dengan, mereka masuk ke kelas, saya konfirmasi langsung ke mereka gitu kan. Tapi kan karena kemarin waktunya nggak cukup,
gitu. Ya, Mungkin kalau nanti saya praktekin ke kelas berikutnya, saya akan mengingat-ingat untuk setelah saya praktek di luar, saya masuk ke kelas, saya nanya sama mereka. Bisa langsung menanyakan perasaannya mereka ya. Oke. Ya, kemudian berarti udah puas ya Dek, sesuai dengan perencanaan ya, sesuai dengan kemarin kan perencanaannya pembelajarannya di luar kelas menggunakan media, kemudian itu sudah pembelajaran yang kemarin waktu saya observasi juga sudah sesuai, jadi di Hilma puas ya. Kalau misalkan saya mau tanya ya, kira-kira kalau ditanya nih kelemahan dan kelebihan di Hilma sendiri dalam mengajar, kira-kira apa? Kelebihan dulu deh, kelebihannya. Pembelajaran yang kemarin atau selama saya mengajar? Enggak, yang kemarin, karena selama pas pembelajaran yang kemarin ini aja. Kelebihannya apa? Pembelajaran yang pas observasi. Ya, itu sih, jadi mereka seneng. Kan ekspresi tuh nggak bisa bohong kan ya Bu. Iya. Kalau mereka nggak seneng kan nggak mungkin mereka terlihat seperti itu. Iya, gitu kan. antusiasnya kan Nah, kelihatan. iya. Mereka terlihat antusias ketika mereka ikuti pembelajaran saya. Jadi saya merasanya berhasil nih metode yang ini. Berarti Gitu. udah. Cuman kalau dari kelemahannya, karena kan saya di luar Bu Umi, saya tuh nggak bisa fokus untuk saya kan harusnya juga menilai perilaku mereka kan, kerja sama mereka gimana, gotong royongnya gimana, kayak gitu kan. Cuman karena kemarin saya terbawa suasana, saya ngeliatin anak saya kepleset nggak nih, mereka desainnya gimana, jadi saya nggak fokus atas nama ini dia nggak ngerjain bareng-bareng temennya nih, saya lupa yang bagian itunya. Karena saya lebih fokus mereka selama kegiatan itu tuh mereka aman nggak kan, karena di luar kan, dan kemarin juga kan habis hujan, jadi saya merhatiin mereka kepleset nggak nih, mereka larinya gimana, kayak gitu. Jadi saya lupa kalau saya harus observe satu-satu sikap mereka itu. Saya lupa. Terus saya juga lihat beberapa anak yang jadi mereka lepas dari kelompoknya gitu Bu Umi, mereka umpetan somewhere yang terus anak-anak bilang, Bu itu nggak ikut ngerjain kayak gitu. Nah mungkin karena tempatnya kan luas ya, jadi saya tuh nggak bisa fokus, anak ini hilang nih gitu, saya nggak bisa fokus ke situ. Jadi mungkin nanti kalau saya belajar kayak gitu lagi dengan menggunakan metode yang sama, mungkin nanti di awal saya bilang dulu sama anak-anak harus fokus, nggak boleh kemana-mana kayak gitu sih. Berarti Dek Hilma malah sudah menemukan kelebihan ya, kelebihannya sudah menemukan, kemudian tadi udah bisa membuat anak seneng ya tadi. Terus kelemahannya juga Dek Hilma sudah menemukan sendiri bahwa Dek Hilma merasa pembelajaran kemarin itu ada yang kelewat, yaitu lupa mengobservasi, menilai sikap, kemudian juga Dek Hilma kecolongan, ibaratnya kecolongan, ada anak yang 1-2 yang ibu itu tidak mengerjakan begitu ya. Oke, itu jadi suatu kelemahan di Hilma, tapi di Hilma sudah menyadari. Nah, kalau misalkan diberi kesempatan untuk mengajar materi yang sama, apa yang Dek Hilma akan lakukan? Ya paling itu sih, jadi sebelum saya mempersilahkan mereka untuk main game itu, saya bilang dulu dari awal, kalian jangan kemana-mana, kalian harus fokus di grup kalian. Jadi mereka harus fokus ngerjain itunya. Terus untuk sayanya yang lupa kemarin nilai sikapnya, saya harus inget-inget itu kertas harus saya pegang gitu. Jadi saya nggak cuma ngeliatin mereka, atau mungkin nanti saya nyari tempatnya nggak yang kayak kemarin kan memang berumput dan berlumut ya Bu. Mungkin nanti saya nyari tempat yang kayak di parkiran situ atau di depan sini yang di lapangan ya. Jadi saya nggak terlalu fokus sama keselamatan mereka gitu. Jadi saya bisa langsung fokus nilai sikapnya mereka. Berarti sudah ada, kalau misalkan ada kesempatan tentunya akan memperbaiki ya Dek. Memperbaiki, dan tadi sudah ada penjelasan apa saja yang akan diperbaiki, Dek Hilma sudah menjelaskan. Udah. Oke. Nah, kemudian rencana ke depan, terkait rencana ke depan ini kira-kira, kalau tadi kan berarti kemarin area pengembangannya Dek Hilma untuk mengembangkan anak yang pembelajaran yang menyenangkan, dan itu sudah puas dan sudah berhasil ya, bisa dikatakan begitu. Nah, kira-kira ada nggak di area pengembangan lain yang mungkin ingin dikembangkan di pembelajaran berikutnya begitu?
Kalau saya kayaknya pengen fokus ke situ deh Bu Umi. Ini kan saya baru pelajaran yang menyenangkan untuk materi to be gitu kan. Nah sedangkan materi bahasa Inggris itu kan ada banyak kan. Jadi saya pengen untuk semua materi yang mau saya ajarkan ya saya membuat itu fun buat mereka. Ya, berarti area pengembangannya tetap masih sama pada pembelajaran yang menyenangkan. Cuman di materi yang berbeda. Bagaimana mengaplikasikan pada materi berikutnya, karena kan ini kita masih kemarin materinya to be begitu ya. Oke, bagus ya. Jadi untuk rencana pengembangan ke depannya mungkin Dek ada bisa disebutkan rencananya kira-kira untuk pengembangan yang berikutnya, pembelajaran yang berikutnya berarti bagaimana, atau mungkin hal positif tadi apa yang masih bisa dipakai, kemudian hal apa yang mau ditambahkan gitu bisa paling itu sih Bu Umi, kan saya kemarin udah nyoba buat mengakomodasi ketiga cara anak-anak belajar ya, yang dari visual, audio, sama kinestetik gitu. Kayaknya itu cocok gitu buat mereka. Jadi saya insya Allah semoga saya bisa nanti untuk semua pembelajaran saya bisa mengakomodir ketiga itu gitu. Jadi nggak cuma di materi to be, nanti misal habis ini kan saya mau belajar tentang introduction gitu ya. Jadi nggak cuma anak-anak secara tertulis membuat mereka cara memperkenalkan diri mereka gimana, mungkin nanti saya bisa mereka suruh bikin vlog atau apa gitu yang ada hubungannya sama teknologi juga, biar nggak terlalu, sekarang kan anak sekarang kayak gitu ya Bu, jadi banyak hubungannya sama HP gitu kan. Mungkin nanti saya akan ke situ gitu kayak. Ya, saya setuju Dek, ini ide cemerlang sekali. Dek Hilma malah sudah berpikir untuk nanti anak bisa membuat vlog dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada. HP keren, karena memang keadaannya kita sekarang zaman sudah berbeda. Kita anak-anak sudah ada fasilitas HP, dan rasanya HP itu harus dimanfaatkan dengan maksimal ya. Jadi mungkin anak-anak sudah biasa membuat vlog apa, tapi kan tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Hilma malah sudah memikirkan membuat vlog kaitannya dengan pelajaran bahasa Inggris. Saya setuju sekali Dek. Jadi udah rencana ke depan ini Dek Hilma sudah ada gambaran yang lebih tinggi lagi ya, di samping bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan materi yang lain, juga ada menggunakan fasilitas HP gitu, menggunakan gitu. Bagus Dev ya. Keren. Semoga berhasil. Saya nggak tahu nanti prakteknya gimana. Iya. Nah, kalau misalkan saya tanya nih ya, mohon maaf sekali ya, kalau misalkan ada rentang 0 sampai 10, 0 itu menunjukkan nilai yang, jangan 0 deh, 1 sampai 10. 1 menunjukkan nilai pembelajaran yang masih tidak baik atau belum berjalan bagaimana mestinya. Kalau 10 itu pembelajaran yang sudah baik. Nah, kira-kira Dek Hilma pelajaran kemarin itu ada pada rentang nilai berapa? Dari aspek apa dulu nih? Kalau dilihat dari nilai siswa, atau dari cara saya mengajar, atau dari apa dulu nih? Dari Dek Hilma mengajar. Jadi dari pengembangannya Dek Hilma yang kemarin itu gimana? Oh, cara mengajar. Semenyenangkan apa pembelajaran saya gitu? Begitu. Ya, betul. Saya pede aja sih, kayaknya 8 deh. Ya, nilainya berapa? Ya. Saya ngerasa. Oke, ya. Berhasil deh pembelajaran saya. Iya, oke, 8 ya Dek. Nilainya 8. Ya. Nah, tapi kalau dari siswanya nangkepnya gimana, nah nggak tahu deh itu. Cuman kan saya kemarin fokusnya untuk membuat menyenangkan. Kalau dari aspek menyenangkannya saya ngerasa saya berhasil gitu. Cuman kalau dari apakah dengan pembelajaran itu beneran tersampaikan materi yang mau saya kasih ke mereka, apakah itu membuat mereka benar-benar paham, nah wallahu alam itu saya nggak tahu. Mungkin kalau dari pemahaman mereka saya nggak dapat 8 deh Bu, mungkin dapatnya 6 atau 7 gitu. Soalnya kemarin kan setelah saya balik ke kelas, saya refleksi ke mereka, jadi mereka menampilkan kertas mereka itu, jadi dari 10 itu mereka bener cuma 6 kayak gitu. Nah saya tanya, kok bisa? Padahal kalian waktu ngerjain di kelas, kalian bisa tuh ngerjain dari 10 bener semua gitu lah. Terus ternyata kata mereka, gugup miss, grogi karena harus lari-lari, terus cepet-cepetan kayak gitu kan. Berarti sebenarnya masih belum terlalu paham kan mereka, karena ketika mereka under pressure hilang semua itu materi yang ada di kepala mereka. Jadi kalau dari tingkat pemahamannya mereka mungkin saya 7 atau 6. Ya,
kan kemarin kan Dek Hilma juga sudah memberikan penilaian di terakhir itu ya. Jadi ada yang penilaiannya kelompok. Kalau saya lihat kemarin ya, Dek Hilma sudah memberikan penilaian kelompok. Di samping itu juga memberikan tes terakhir ya. Oke, bagus. Kira-kira untuk tadi kan sudah punya banyak rencana ya, tadi sudah menyebutkan beberapa kekurangan, kemudian ada rencana untuk perbaikannya. Nah, kira-kira supaya saya yakin dan saya tahu nih Dek Hilma sudah melaksanakan rencananya gitu, kira-kira bagaimana ya Dek? Yes, mungkin saya bisa konsultasi lagi nanti sama Bumi. Bumi saya mau ngajar ini nih gimana? Bumi kalau lagi senggang bisa melihat saya waktu ngajar. Nah, ya oke, bagus ya. Jadi tadi kan Dek Hilma sudah merencanakan hal baik banyak sekali dan itu. Nah, untuk supaya saya juga bisa melihat nanti tanggung jawab dari Dek Hilma tadi untuk proses menjalankan rencananya. Jadi nanti kedepannya saya mungkin sesekali boleh ya melihat Dek Hilma mengajar. Jadi kan Dek Hilma kan mengajarnya sudah bagus, jadi berbagi praktek baik begitu ya. Nanti ya nanti jadi saya bisa melihat ya. Kira-kira kalau waktunya terserah saya gitu ya. Kalau waktu Dek Hilma ngajar saya pengen lihat gitu, boleh ya? Boleh. Cuman jangan terlalu berekspektasi tinggi ya Bu. Soalnya saya selama ngajar kelas 7 ini fokus saya emang benar-benar cuma gimana cara bikin pembelajaran itu menyenangkan. Karena balik lagi saya udah pernah bilang kan sama Bumi yang kemarin. Jadi anak-anak sini kan nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Mereka nggak tahu basic Inggris pun mereka nggak ngerti. Jadi saya cuma fokus buat mereka senang dulu. Masalah nanti nilainya gimana terserah mereka deh. Cuman saya cuma pengen bikin mereka nggak takut sama bahasa Inggris. Jadi mungkin input saya untuk membuat mereka senang oke, tapi outputnya mereka saya nggak tahu karena balik ke situ lagi. Jadi basicnya mereka pun kan masih minim gitu Bu. Iya, jadi betul kayak jenengan tadi bilang wallahu a'lam ya. Iya. Masalah sini kan nggak bisa itu sebagai guru kan bisa mengupayakan jalan supaya bagaimana kalau tadi sudah menyenangkan, jadi kan anak terlibat, kemudian ketika terlibat kan harapannya dia bisa menyerap semua materinya, harapan kita. Tapi masalah nanti terwujud tidaknya, yang penting kan kita sudah berupaya maksimal begitu. Bagus, nggak apa-apa. Jadi yang penting kan kita sudah ini dulu memaksimalkan usaha perubahan. Jadi kemampuan kita itu benar-benar kita tingkatkan untuk demi anak. Nah, masalah anak nanti kemampuannya seberapa, itu memang apa ya, kehendak Allah. Iya. Ya. Nah, dari diskusi kita kali ini ya Dek ya, apakah masih ada yang mungkin mengganjal atau sesuatu yang mungkin ingin disampaikan di sini? Belum sih, kayaknya udah. Ya udah ya. Nah, boleh saya tanya lagi ya? Boleh. Berarti hasil diskusi kali ini Dek Hilma mendapatkan apa? Saya jadi sadar kekurangan saya waktu pembelajaran kemarin tuh apa gitu. Terus kan tadi dipancing-pancing sama Bumi kan, jadi saya kekurangan saya tuh di sini. Jadi nanti kalau saya mau ngajar materi yang sama, saya bisa memperbaikinya. Gitu. Tapi sadar kekurangan dan sadar kelebihan juga. Jadi kelebihannya itu nanti juga bisa untuk jadi kita kan apa ya, jangan terlalu fokus pada kekurangan ya, tetap kita kelebihannya di ilmu itu juga menjadi suatu kekuatan begitu, potensi ya. Perasaannya bagaimana setelah kita berdiskusi? Lega sih. Jadi saya kan udah tahu nih kurangnya di mana, lebihnya di mana. Jadi nanti kalau udah saya praktekin ke kelas lain, saya udah semakin pede gitu. Oke, terima kasih banyak ya Dek Hilma ya. Saya yang makasih malah jadi dibantu sama Bumi. Ya, sama-sama Dek Hilma ya. Berarti diskusi kita kali ini sudah cukup sekian ya Dek. Ya, makasih. Sama-sama Bumi. Capek nggak